Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farudin Subansori. NIM saya 53010190109. Nah, di sini saya juga akan melengkapi tugas dari mata kuliah Sejarah Sosial dan Intelektual Islam Indonesia untuk memaparkan salah satu biografi dari tokoh, yaitu biografi Syekh Abdul Somad Al-Palimbani. Nah, langsung saja, saya Abdul Somad Al-Palimbani yang bernama lengkap Abdul Somad bin Abdurrahman bin Abdul Jalil Al-Jawi Al-Palimbani lahir di Palembang pada tahun 1150 Hijriah atau 1737 Masehi. Nah, ayahnya yang bernama Abdurrahman, saya Abdul Somad Al-Palimbani merupakan keturunan dari Masyayu Syarifah. Meski begitu, masa kecil Syekh Abdul Somad tidaklah mudah karena pada umur 9 tahun dia tidak diasuh oleh ayahnya sendiri. Nah, karena eh, tidak diasuh itu karena dari bapaknya sendiri sedang menjelajah, mencari ilmu. Karena sosok dari ayah beliau yaitu juga salah satu syekh. Maka dari itu sebagai ayah juga mencontohkan yang lebih baik untuk anaknya. Mungkin itu. Nah, Syekh Abdul Somad yang dibesarkan di lingkungan keraton Kuto Cerancangan mendapatkan pelajaran agama dari para ulama Palembang seperti Tuan Fakih Jalaluddin, Hasanuddin bin Ja'far, dan Said Hasan bin Umar Idris. Nah, karya-karya beliau ini sangat banyak sekali nih. Syekh Abdul Somad Al-Palimbani dikenal sebagai ulama yang memiliki hasil-hasil karya pemikiran berupa kitab-kitab dalam jumlah yang begitu banyak. Ditulis pada tahun 1778. Kitab ini berbahasa Melayu. Kitab ini bukan saja terjemahan dari Bidayat Al-Hidayah Imam Al-Ghazali, namun juga dilengkapi dengan komentar yang ditulis oleh Syekh Abdul Somad sendiri. Ditulis pada tahun 1779, kitab ini berbahasa Melayu yang mana yang berjudul Kitab Al-Ghazali yaitu Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin ini seperti kitab Hidayah Salihin. Dia juga tidak hanya menerjemahkan saja, namun memberikan wacana-wacana lain dalam kitab tersebut dan memberikan warna baru. Nah, pengembangan dari kitab Al-Ghazali yaitu Ihya Ulumuddin. Di dalam kitab ini ia berusaha mempromosikan pemikiran-pemikiran sufisme lama dari para tokoh, namun ditafsirkan dalam pemikiran Imam Al-Ghazali dan membentuk corak pemikiran neo-sufisme. Kitab ini berbahasa Arab dan ditulis pada tahun itu juga, berisi tentang peringatan-peringatan mengenai paham-paham yang menyebar dan memungkinkan untuk menyesatkan umat. Nah, kitab ini ditulis dengan berbahasa Arab dan berisi tentang anjuran berjihad di jalan Allah. Nah, salah satu kutipan dari Rotib Abdus Somad. Pemikiran tasawuf dari Syekh Abdul Somad sendiri, perkataan-perkataan yang berisikan nasihat-nasihat yang ditujukan terutama kepada para pecinta Torikot. Nah, zikir pada persepsi orang-orang Torikot bukan hanya terpusat kepada zikir lisan yang terdiri dari beberapa tingkatan dan jumlah yang harus dibaca, tetapi juga zikir pada sikap dan perilaku yang selalu memelihara gerak panca indera agar tidak terkontaminasi dengan sesuatu yang subhat, apalagi yang haram. Nah, rotib adalah semacam zikir atau wirid yang dilakukan secara teratur setiap selesai sholat isya pada malam hari Jumat, berarti malam Sabtu. Nah, dapat dikatakan bahwa zikir yang dilakukan seorang wali Allah adalah zikir yang sangat maksimal sesuai aturan yang ada dalam tarekat-tarekat. Nah, dari pandangan Al-Palimbani tentang konstruksi ajaran ketuhanan yang mengikuti alur konsep Al-Ghazali terlihat ketika yang menjelaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana yang diformulasikan oleh Al-Ghazali. Auf akhlaki yang disusun oleh Al-Ghazali dengan bentuk pemahaman tasawuf filosofis yang dikembangkan oleh Ibnu Arabi dan Al-Jilli. Tuhan merupakan hakikat keberadaan yang muncul dari ketiadaan dan memiliki sifat baru. Nah, meskipun proses penciptaan ini masih memunculkan silang pendapat antara ulama-ulama di masa itu hingga sekarang bahwa sesuatu itu diciptakan dari sesuatu yang tidak ada kepada yang ada, atau sesuatu itu diciptakan dari ada kepada ada. Nah, mungkin dari pemikiran tasawuf Syekh Abdul Somad itu bahwa sesuatu yang diciptakan dari ada kepada ada, bahwa
sebagai manusia yang kita berwujud, mungkin Allah pun juga berwujud, mungkin seperti itu. Nah, tandanya seperti apa kita harus mengetahui di mana letak Allah dan mana. Nah, kita harus berzikir dan wirid itu melalui jalan yaitu thariqah. Nah, mungkin itu saja presentasi dan juga pemaparan materi ya biografi sedikit dari Syekh Abdus Somad Al-Palimbani. Mungkin untuk kajian-kajian lain bisa dibaca sendiri di website dan juga jurnal-jurnal lain juga banyak. Nah, mungkin itu saja kutipan-kutipan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.